Selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang struktur akar dan struktur batang. Kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan pembelajaran struktur jaringan pada tumbuhan. Jadi yang kita akan lihat sekarang ini adalah jaringan pada tumbuhan. Nah, kalau kita lihat penggolongan jaringan pada tumbuhan itu ada yang disebut dengan, atau jenis-jenis jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan itu ada yang disebut dengan jaringan meristem atau biasa disebut dengan jaringan muda. Dan jaringan yang kedua yang biasa itu adalah jaringan permanen dan jaringan dewasa. Nah, ini berdasarkan terbentuknya ini dikelompokkan dua, ada jaringan meristem atau jaringan muda, kemudian ada jaringan permanen dan jaringan dewasa atau jaringan dewasa. Nah, apa itu jaringan meristem atau jaringan muda? Apa itu jaringan permanen atau jaringan dewasa? Mari kita lihat satu persatu dalam pembahasan berikut ini. Kita lihat dulu yang jaringan meristem atau jaringan muda. Nah, berdasarkan fungsinya, meristem ini dikelompokkan menjadi pertama itu ada yang disebut dengan promeristem, dan yang kedua meristem primer, dan yang ketiga adalah meristem sekunder. Ini berdasarkan fungsinya, pembagian meristem ini ada 3 jenis. Nah, sedangkan berdasarkan letaknya ada juga 3 jenis yang kita mau lihat nanti, yaitu meristem apikal, ini letaknya di pucuk tumbuhan. Yang kedua meristem lateral berada di batang, dan meristem interkalar berada di antara terutama pada tumbuhan yang memiliki ruas seperti ini. Perhatikan. Nah, ini ini namanya ruas. Nah, berada di sini yang meristem interkalar. Kita akan bahas satu persatu nanti. Nah, sementara jaringan permanen ini atau jaringan dewasa itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Jaringan permanen ini itu yang kita akan lihat nanti. Selain ciri-cirinya, kita akan lihat ada beberapa jenis. Dalam hal ini adalah 5 jenis, tapi yang kita akan bahas nanti pada jaringan keempat. Yang pertama itu ada yang disebut dengan jaringan epidermis. Yang kedua ada yang disebut dengan jaringan dasar, atau menyebutnya juga yang lain yaitu jaringan parenkim. Yang ketiga jaringan penyokong yang tersusun dari jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim. Yang keempat jaringan vaskuler, atau ada yang mengatakan jaringan pembuluh. Ada juga yang mengatakan jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem, dan beberapa tumbuhan tertentu yang memiliki jaringan gabus. Nah, ini perbandingan antara jaringan permanen dan jaringan meristem. Semua bagian-bagian kali ini kita akan lihat satu persatu pembahasannya. Nah, baik, kita lanjut. Kita lihat dulu yang jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini memiliki ciri seperti ini. Bersifat embrional. Artinya, jaringan ini selalu aktif membelah. Dari satu sel menjadi 2 sel, dan seterusnya. Makanya disebut jaringan embrional karena ini sebenarnya membelah dan menghasilkan sel baru. Yang kedua cirinya adalah dinding selnya masih tipis. Itu juga ciri dari jaringan meristem. Ciri yang ketiga, jumlah sitoplasmanya masih sangat banyak. Kemudian vakuola masih kecil, dan yang kelima plastida masih pada tahap proplastida. Jadi belum sempurna benar plastidanya, utamanya kalau pada daun. Nah, ini kita perhatikan gambarannya seperti ini. Kalau kita mau melihat secara khusus ini meristem. Jadi nanti kita akan jelaskan di mana ditemukan ini dan bagaimana fungsinya. Nah, itu yang
ciri dari jaringan meristem. Nah, baik, kita lanjutkan. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem itu dikelompokkan tadi ada 3 macam. Yang pertama yaitu meristem apikal, terletak di ujung batang dan ujung akar. Nah, ini karena dia terletak di ujung batang, maka yang menyebabkan batang tumbuhan itu bertambah panjang terus karena aktivitas meristem apikal. Kemudian juga di akar, di ujung akar. Biasa disebut di ujung akar itu kaliptra, dan di situ tersusun jaringan meristem. Dan saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu di struktur akar. Kemudian menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu bertambah tingginya. Ya, jadi pertumbuhan primer pada tumbuhan itu dicirikan atau itu nampak dari bertambah tingginya suatu tumbuhan. Dan itu adalah aktivitas dari meristem apikal. Nah, yang kedua adalah meristem lateral, terletak di antara xilem dan phloem. Ya. Karena xilem dan phloem ini ada di akar, ada di batang dan di daun, berarti juga terletak di akar, batang dan daun. Menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu bertambah lebarnya. Nah, kalau pada batang bertambah besar. Nah, meristem ini tidak semua tumbuhan memiliki yang meristem lateral. Nah, biasa disebut jaringan meristem sekunder. Ya, hanya tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder seperti pada dikotil yang memiliki ini. Nah, contoh meristem lateral adalah cambium vascular. Cambium yang berada di antara jaringan angkut yaitu xilem dan phloem. Nah, kalau kita perhatikan, ini letaknya yang meristem apikal dan ini yang menyebabkan batang bertambah terus. Nah, kalau dia di batang ternyata dia berada di antara xilem dan phloem. Itu kalau dia berada di batang tumbuhan, dan ini yang disebut dengan meristem lateral. Meristem apikal, meristem lateral. Ini yang di batang ini menyebabkan batang tumbuhan bertambah besar. Yang ketiga adalah meristem interkalar. Nah, terletak di antara 2 jaringan dewasa. Terdapat di ruas-ruas tumbuhan, misalnya pada rumput-rumputan dan bambu, seperti pada tebu dan sebagainya. Menyebabkan pertumbuhan primer dan pembungaan. Jadi yang terjadi pada meristem interkalar adalah pada tumbuhan yang memiliki ruas. Nah, perhatikan ini, kalau ini kita ngambil, maka kalau ini namanya nodus atau node, ini dari bahasa Inggris tapi Indonesia akan menjadi nodus. Jadi nodus di antara nodus ada namanya internodus, dan meristem interkalar itu berada di sini. Biasanya ini yang menyebabkan tunas bertumbuh. Nah, itu 3 jenis meristem primer yang kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan lihat jenis meristem berdasarkan letaknya tadi itu bisa tampak seperti ini. Nah, ini meristem interkalar tadi itu yang berada di antara ruas. Meristem lateral terdapat pada jaringan batang tumbuhan. Nah, kalau ini tumbuhan kita bagi 3, maka ini akan kita menemukan ini meristem apikal, ya. Juga kita akan temukan di pucuk, juga di ujung daun. Sementara meristem lateralnya ini di pucuk tumbuhan dan di ujung akar, itu kita temukan, dan meristem lateral kita temukan pada batang, yaitu pada cambium vascular, yaitu xilem dan phloem. Nah, ini letaknya. Nah, selanjutnya kita akan lihat jenis jaringan meristem. Kita dasarkan pada fungsinya tadi. Ada promeristem. Ya, promeristem ini adalah jaringan meristem pada saat embrional. Jadi mulai pada biji. Sementara meristem primer
adalah meristem primer jaringan yang menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu bertambahnya tinggi. Jadi fungsi jaringan meristem primer adalah menyebabkan pertumbuhan tinggi pada tumbuhan. Dan yang ketiga adalah meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan pada tumbuhan yang menyebabkan pertumbuhan sekunder, yakni pertumbuhan bertambah besar atau lebarnya, dan pada umumnya ada pada bagian-bagian tertentu. Dalam hal ini kita temukan banyak di batang. Nah, demikian pembahasan kita hari ini tentang struktur jaringan pada tumbuhan, dan sampai jumpa kembali melalui channel Agus Berbagi dalam pembelajaran berikutnya.